Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Love on a Diet. Film dibintangi oleh aktor dan artis kawakan di dunia perfilman Hong Kong, yaitu Andy Lau dan Sammy Cheng. Film ini mempertemukan kembali Andy Lau dan Sammy Cheng yang sebelumnya pernah beradu peran dalam satu film yang sama, yaitu berjudul Needing You. Dalam film ini, keduanya harus memerankan karakter orang gendut sehingga mereka harus memakai baju yang berukuran besar yang terbuat dari karet dan tentunya make up yang sangat ekstra. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan sebuah pertunjukan piano oleh seseorang bernama Kurokawa yang sedang ditonton oleh seorang gadis gemuk bernama Minnie. Di tengah pertunjukan, Minnie berusaha keluar dari gedung setelah tidak sanggup lagi mendengar lagu yang dimainkan oleh Kurokawa. Pulang dari nonton pertunjukan, Minnie tampaknya ingin bunuh diri dengan menggantung diri di rumahnya. Namun, usahanya tampaknya gagal. Minnie tinggal di satu penginapan yang sama dengan seorang pria gemuk yang bekerja sebagai salesman pisau bernama Si Gendut. Oleh pemilik penginapan, Minnie dikenalkan kepada Si Gendut dengan tujuan ingin mencomblangkan mereka. Si Gendut tampaknya tidak menyukai Minnie, tapi Minnie tetap mengikuti kemana-mana Si Gendut pergi. Dan Minnie tidak mau pergi walau sudah diusir oleh Si Gendut. Si Gendut tampaknya jengkel banget dengan si Minnie. Si Gendut mencoba pindah penginapan, tetapi Minnie masih saja mengintilinya. Dalam usaha mengusir Minnie, Si Gendut mencoba memasang film porno di kamar agar Minnie merasa risih dan pergi. Namun, Minnie yang keras kepala tetap pada pendiriannya. Kasian juga tuh Si Gendut. Di malam hari, Si Gendut mencoba pergi diam-diam dari penginapan saat si Minnie tidur. Tetapi sial bagi Si Gendut, dia ketahuan oleh si Minnie. Minnie yang sedih karena terus ditolak oleh Si Gendut, akhirnya menceritakan kepada Si Gendut tentang apa yang terjadi pada dirinya. Minnie ternyata dulu pernah kurus dan pacaran dengan Kurokawa. Namun, saat Kurokawa mendapat beasiswa untuk belajar piano di luar negeri, Minnie menjadi depresi dan dirinya jadi memiliki gangguan makan. Si Gendut yang tersentuh oleh kisahnya Minnie akhirnya membiarkan Minnie ikut bersamanya. Sejak itu, Si Gendut mengajak Minnie kemana-mana dengannya. Suatu hari, Minnie melihat majalah yang bertuliskan Kurokawa ingin menikahi wanita lain. Hal itu membuat Minnie menjadi gila. Dia mengendarai mobil Si Gendut ugal-ugalan. Untung bagi Si Gendut, usaha Minnie untuk menceburkan mobil Si Gendut ke laut gagal. Dalam suatu siaran radio yang didengar Minnie, Kurokawa mengatakan walau dia akan menikah dengan wanita lain, namun cinta dalam hidup Kurokawa tetaplah Minnie seorang. Setelah mendengar radio itu, Si Gendut berjanji akan membantu Minnie untuk diet agar mendapatkan cintanya kembali.
Si gendut membawa Mini teman-temannya. Teman-temannya si gendut bersedia membantu Mini dalam program dietnya. Temannya si gendut merekomendasikan cara-cara diet paling cepat dan ampuh dengan suatu ramuan rahasia dan juga menelan cacing pita. Semua cara dilakukan oleh Mini asal dapat membantunya cepat kurus. Cara yang aneh-aneh sih. Bukannya kurus, Mini malah sampai masuk rumah sakit karena keracunan makan cacing pita. Setelah program diet dengan ramuan-ramuan yang aneh gagal, si gendut akhirnya mensupport Mini untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat agar dapat menurunkan berat badan secara alamiah. Awalnya, latihan berhasil menurunkan berat badan Mini beberapa kilo. Namun, setelah berminggu-minggu kemudian, Mini tampaknya menyerah dan depresi setelah merasa diet itu sulit sekali. Untung, si gendut tetap mensupport dengan tegas dan memarahi Mini saat dirinya sedang depresi. Sejak saat itu, si gendut dan kawan-kawannya ikut diet bersama Mini, agar Mini memiliki kawan diet dan tidak depresi sendirian. Suatu hari, si gendut mengajak Mini latihan komunikasi agar dirinya tidak gugup saat bertemu dengan Kurokawa nanti. Si gendut pura-pura menjadi Kurokawa, dan Mini pun menyatakan cinta dan kerinduannya. Di akhir latihan, hal yang tidak disangka terjadi. Keduanya berciuman. Mereka saling kaget dan bertanya apa yang sudah terjadi pada diri kita nih. Tetapi si gendut mengatakan biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa kebersamaan mereka yang sudah berbulan-bulan akhirnya menimbulkan perasaan cinta di antara keduanya. Agar mengurangi intensitas latihan bareng dan juga supaya hubungan pertemanan mereka tetap terjaga, si gendut akhirnya mengirim Mini ke tempat terapi diet profesional. Tetapi untuk membiayai Mini di tempat diet profesional, ternyata memakan biaya yang cukup besar. Untuk mendapatkan uang, si gendut membuka pertunjukan tinju di jalanan. Si gendut dibayar 500 yen untuk 2 menit menjadi manusia samsak. Semua orang yang membayar boleh memukulnya untuk melampiaskan stres dan frustasi orang tersebut. Program diet Mini yang dijalani setelah berbulan-bulan akhirnya berhasil. Mini menjadi kurus kembali dan cantik. Ia pun bergegas kembali ke rumah untuk memperlihatkan dirinya kepada si gendut. Tetapi, si gendut tidak di rumah, dan dia diberitahu temannya si gendut kalau si gendut sedang mencari uang di jalanan. Mini akhirnya bertemu si gendut di lokasi tinju. Si gendut dan teman-temannya tertawa riang setelah melihat Mini yang sudah kurus. Hari pertemuan Mini dengan Kurokawa pun tiba. Si gendut mengantar Mini ke Menara Tokyo. Mini tampak tidak tenang dan takut tidak bisa bertemu kembali dengan si gendut. Tapi akhirnya mereka pun berpisah. Sesampai di Menara Tokyo, Mini bertemu dengan Kurokawa yang ternyata berada di sana bersama puluhan wartawan dan media massa yang meliputnya. Saat Mini sedang diwawancarai bersama Kurokawa di salah satu studio TV lokal, dia tidak sengaja melihat siaran tinju si gendut yang diliput oleh acara TV yang sama. Mini akhirnya menyadari betapa si gendut telah mengorbankan dirinya baginya. Dengan meneteskan air mata, Mini meminta maaf kepada Kurokawa dan meninggalkannya. Di akhir film menceritakan beberapa bulan kemudian, Mini menjadi terkenal sebagai penulis buku diet. Dia juga masih mencari keberadaan si gendut. Sampai suatu hari di jalan, Mini melihat mobil si gendut. Mini pun mengikuti mobil itu. Dia melihat si gendut sudah terlihat kurus di kursi pengendara.
Mini menghentikan mobilnya di taman. Dia mencari-cari si gendut di area sekitar taman. Dan akhirnya mereka pun berjumpa. Si gendut yang sudah kurus membawa buku diet karya Mini yang berjudul Love on a Diet. Mereka berjanji satu sama lain untuk tidak saling meninggalkan dan berciuman satu sama lain. Demikian alur cerita film Love on a Diet. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah cinta dapat timbul di saat yang tidak terduga. Jadi, untuk kalian yang jomblo, tetap semangat ya. Siapa tahu kalian menemukan cinta yang ternyata tidak jauh-jauh ada di dunia persahabatan kalian. Cemungut guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.